Kembali di ini semalam pemirsa, seorang pasien COVID-19 yang diisolasi kabur lewat gorong-gorong rumah sakit di Bojonegoro, Jawa Timur. Diduga pasien depresi setelah diisolasi selama 3 hari. Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi seorang pasien COVID-19 yang kabur dari tempat isolasi. Peristiwa ini terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro, Jatikusumo, Bojonegoro, Jawa Timur. Pasien Wiyana kabur karena panik dan depresi setelah 3 hari dirawat. Diduga ia panik karena tidak bisa dijenguk keluarga. Mediasi antara petugas dan pasien terjadi di gorong-gorong rumah sakit sepanjang 200 meter ini. Setelah nyaris 6 jam, pasien pun pingsan karena kehabisan oksigen. Petugas pun menarik pasien dengan tali. Pasien pun dibawa ke ruang perawatan. Korban selamat ya Mas ya kondisinya? Alhamdulillah selamat. Pasiennya positif ya? Ya, pasiennya positif. Humas rumah sakit mengatakan pasien berusia 51 tahun mengalami gejala COVID-19 berupa demam tinggi dan batuk saat pertama kali datang ke rumah sakit. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Cekcok antara penumpang dengan petugas sempat terjadi karena menolak menjalani tes cepat antigen. Sementara puluhan kendaraan asal Jakarta diputar balik karena penumpang tak bawa surat sehat bebas COVID-19. Warga asal Jakarta ini berdebat dengan petugas saat penyekatan kendaraan yang masuk Bandung, Jawa Barat. Penumpang ini menolak menjalani tes cepat antigen gratis padahal hasil tes yang dibawanya sudah kadaluarsa. Setelah berdebat panjang, akhirnya warga dari Jakarta ini mau jalani tes cepat antigen. Beberapa pengendara lain dari luar Bandung pun mengikuti antigen agar tetap dapat melanjutkan perjalanan kembali. Tercatat 28 kendaraan asal Jakarta diputar balik karena penumpangnya tak membawa surat sehat bebas COVID-19. Nah, kalau memang mereka ada dan terbebas dari COVID, mereka bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Namun apabila mereka tidak bisa melengkapi dirinya, kita pun menyediakan fasilitas untuk swab antigen secara gratis, yang dimana hasilnya bisa keluar kurang lebih dalam waktu 20 menit. Penyekatan yang dilakukan petugas di gerbang keluar tol Cileunyi ini dilakukan selama liburan panjang Imlek berlangsung. Diharapkan dengan penyekatan ini penyebaran virus COVID-19 dapat berkurang. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan ada potensi penyalahgunaan data oleh pemilik apotek terkait kasus vaksinasi Crazy Rich Jakarta Utara. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Kasus vaksinasi Crazy Rich Jakarta Utara, Helena Lim, yang viral di media sosial mulai menemukan titik terang. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria menegaskan ada potensi penyalahgunaan dari pemilik apotek terkait data-data yang diberikan. Pemilik apotek diduga memberikan rekomendasi untuk Helena Lim agar mendapatkan prioritas vaksin sebagai pelayan atau karyawan apotek. Namun yang bersangkutan diketahui bukanlah karyawan atau pelayan apotek. Hasilnya ternyata petugas kami di Puskesmas telah melaksanakan sesuai dengan SOP prosedur yang baik dan ada. Namun di sisi lain telah diketahui setidaknya ada potensi penyalahgunaan ya dari pemilik atau pimpinan apotek ya terkait data-data yang diberikan ya. Di satu sisi menurut aturan yang mendapatkan vaksin adalah pelayan daripada apotek, di sisi lain diakui bahwa keempat itu adalah pegawai atau pelayan daripada apotek yang ternyata sementara ini diketahui yang bersangkutan adalah pemilik dan keluarga. Masalah ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, jadi kita semua Pemprov dan masyarakat bersabar
menunggu hasil daripada kepolisian. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Ke informasi lain, pemirsa, usai diguyur hujan deras, jalan Provinsi Brebes Tegal terputus karena ambles dengan lubang berdiameter hingga 2 meter. Selain itu, jalur menuju tempat wisata Guci juga ambles hingga kedalaman 30 cm. Lubang berdiameter 2 meter ini terjadi di Jalan Provinsi Brebes Tegal, Jawa Tengah. Pihak BPBD Brebes menyatakan jalan yang ambles adalah gorong-gorong Kali Pedes yang tak kuat menahan gerusan air sungai. Akibatnya, jalan di atasnya ikut terkikis dan berlubang. Selain itu, jalan yang menghubungkan Kecamatan Bumi Jawa Tegal dan Kecamatan Sirampok, Brebes Jawa Tengah tertimbun longsor. Material longsor berupa batuan besar mempersulit evakuasi yang hanya mengerahkan satu alat berat. Akibatnya, seluruh kendaraan dialihkan melalui ruas Sirampok Tojong, Kabupaten Brebes. Jalan ambles juga nyaris memutus jalur menuju objek wisata Guci, Kabupaten Tegal. Warga pun membantu kendaraan yang melintas di ruas Jalan Raya Kalibakung Bojong yang ambles dengan kedalaman 30 hingga 50 cm. Antrean kendaraan mengular karena pada akhir pekan objek wisata Guci banyak dikunjungi wisatawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jalan lintas Lahat Pagar Alam Sumatera Selatan juga longsor akibat diguyur hujan lebat. Lalu lintas untuk kendaraan roda 4 pun terputus. Jalan lintas Sumatera penghubung Lahat dan Pagar Alam di Desa Lubuk Sepang Lahat ambles usai hujan lebat. Dengan kedalaman lebih dari 5 meter dan panjang 15 meter, membuat jalur ini hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Sementara kendaraan roda 4 dialihkan ke jalur tinggi Ari dan kendaraan tonase besar lumpuh total. Pemda Lahat akan membuka jalur baru dengan memangkas bukit di sisi jalur yang tidak terkena longsor. Mereka memastikan jalan ini akan segera normal untuk kendaraan roda 4 ukuran kecil pada Senin besok. Saat ini mungkin kita akan memapas bukit yang ada di sebelah, karena kita lagi menunggu dari PLN untuk mengadakan pemindahan pada tiang listrik. Jadi biar mobil-mobil untuk kendaraan R4 dan R2 yang tonase di bawah 10 ton bisa melewati jalan tersebut. Akibat amblesnya jalan, 7 kecamatan terisolir dan harus melalui jalur yang lebih jauh. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Proses evakuasi seorang nenek korban banjir di Pekalongan, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Saat dievakuasi, sang nenek dalam kondisi sakit dan rumahnya terendam banjir hingga 1,5 meter. Seorang nenek dan anaknya di Desa Karangjompo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir setinggi 1,5 meter. Nenek berusia 86 tahun ini dalam kondisi sakit sehingga hanya bisa terbaring di rumah meski banjir telah terjadi sepekan terakhir. Kondisi rumah sudah lapuk dan nyaris ambruk menyulitkan proses evakuasi. Nenek dan anak angkatnya pun dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Keraton Pekalongan. Yang sudah sepuh berusia 83 tahun, yang memang sudah hampir 1 bulan ini rumahnya terendam banjir setinggi 1 meter 60 cm. Ibu tersebut saat ini menderita tidak bisa melihat, kemudian muntah-muntah dan sakit kepala. Dan bersamaan dengan itu
ibu tersebut memiliki anak angkat yang juga mengalami gangguan jiwa. Nah, dengan melihat hal tersebut kami dari Kodim 0710 Pekalongan mengevakuasi kedua warga tersebut ke Rumah Sakit Keraton. Tingginya banjir membuat penyaluran bantuan terhambat. 4.000 warga mengungsi akibat banjir di Pekalongan yang telah terjadi sepekan lebih. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin berkunjung ke posko bencana banjir di kantor Kecamatan Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Wapres memberikan bantuan kepada para korban banjir. Bantuan yang diberikan oleh Wapres yaitu 1.500 paket sembako, 200 paket alat kebersihan, 1.000 alat rapid test, 300.000 masker, 5.000 sarung, dan 1.000 matras. Menurut Wapres, banjir yang melanda Kabupaten Subang ini diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Untuk itu selain mengajak seluruh lapisan masyarakat, Wapres juga mengajak ulama agar mengambil peran dalam pencegahan kerusakan lingkungan. Memang harus dicegah itu, termasuk tadi yang melakukan penambangan liar, pembabatan. Sebab kalau tidak, yang menderita bukan hanya dia, bahkan masyarakat seluruh kerugian bangsa dan negara ini. Karena itu harus kita cegah dengan berbagai dan melakukan rehabilitasi, perbaikan, tapi juga melakukan pencegahan supaya tidak rusak semua.